Selamat pagi anak-anak, sekarang kita mau belajar bahasa Indonesia tema yang kedua tentang unsur cerita. Unsur atau bagian-bagian dalam cerita terdiri dari 1. Tema, 2. Latar, yang ketiga alur, 4. Tokoh, 5. Karakter atau sifat, 6. Amanat. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah tema. Sering juga disebut dengan dasar cerita atau pokok cerita. Pengertiannya, tema adalah ide utama atau gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Misalnya penulis cerita ingin menulis tentang persahabatan, maka temanya adalah persahabatan. Contoh yang lain, temanya misalnya tentang kejujuran. Jadi penulis ingin menulis tentang kejujuran, sifat jujur ya. Kemudian contoh yang lain lagi, bersyukur atau rasa terima kasih. Cerita tentang bersyukur atau rasa terima kasih. Kemudian mengasihi atau menyayangi hewan, menyayangi sesama, ataupun menyayangi orang tua. Itu bisa dijadikan tema dalam sebuah cerita. Kemudian kedisiplinan, ini biasanya dalam sekolah atau dalam belajar. Temanya biasanya tentang kedisiplinan. Kemudian kepahlawanan atau perjuangan ya. Kemudian yang terakhir, contohnya tema tentang peringatan kemerdekaan, misalnya lomba-lomba dan sebagainya. Yang kedua, latar atau keadaan dalam cerita. Ada 3 macam latar cerita, yaitu 1. Latar tempat. Misalnya latar tempat dari cerita itu adalah sebuah desa atau kota, atau mungkin zaman dulu ada sebuah kerajaan, ataupun ceritanya di hutan tempatnya. Kemudian latar yang kedua adalah latar waktu. Biasanya diawali dengan kata-kata zaman dahulu, pada zaman dahulu, atau mungkin latar waktunya cerita saat sekarang ini, bisa juga, atau bahkan cerita tentang masa depan, berupa khayalan tentang kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu mungkin banyak sekali latar waktu, misalnya waktunya sore hari. Dalam cerita itu misalnya diceritakan saat pagi hari, atau ceritanya terjadi pada bulan Agustus atau bulan Desember, maka itu termasuk latar waktu. Kemudian yang ketiga, latar suasana. Contohnya adalah keadaan damai ataupun sebaliknya, perang atau permusuhan. Itu latar suasana. Jadi ada 3 latar: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam sebuah cerita. Yang berikutnya alur. Alur disebut juga jalan cerita. Alur adalah rangkaian atau urutan peristiwa kejadian dalam sebuah cerita. Biasanya urutan peristiwa berdasarkan waktu. Misalnya pagi, siang, sore, malam, nah itu berdasarkan urutan waktu ya. Kejadian pagi apa, kemudian dan seterusnya. Itu normalnya seperti itu. Tapi alur itu dikelompokkan menjadi 2 atau dibagi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang dimaksud alur maju adalah rangkaian atau urutan peristiwa yang sebenarnya atau yang biasanya terjadi. Misalnya alur maju itu contohnya kejadian atau cerita dari bayi, kemudian ke anak-anak, kemudian ke remaja,
kemudian ke dewasa, tua, dan lanjut usia. Itu alurnya namanya alur maju. Jadi peristiwanya dari awal sampai akhir secara berurutan. Sedangkan alur mundur itu sebaliknya. Yang diceritakan mungkin kejadian-kejadian saat ini awalnya. Kemudian pada akhirnya justru mengingat kembali atau mengulang kembali peristiwa-peristiwa, mengenang peristiwa yang saat masih kecil atau masih bayi. Nah, itu dua macam alur, alur maju dan alur mundur. Berikutnya, tokoh disebut juga pelaku dalam sebuah cerita. Contoh pelaku atau tokoh dalam cerita dapat berupa orang, hewan, ataupun tokoh khayalan, seperti kurcaci, peri, pohon, bidadari, ataupun raksasa. Jadi itu semuanya bisa menjadi pelaku atau tokoh dalam cerita. Karakter atau sifat tokoh. Ada dua sifat tokoh, yaitu tokoh yang bersifat baik disebut tokoh protagonis. Sedangkan yang kedua, sebaliknya, tokoh yang bersifat jahat disebut tokoh antagonis. Umumnya atau biasanya dalam sebuah cerita ada dua sifat seperti itu. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang berlawanan atau jahat. Kemudian yang berikutnya, amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan atau nasihat di dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita. Contoh pesan moral adalah seperti berikut ini. Pertama, agar memiliki sifat jujur dan kerja keras dalam hidup sehari-hari. Nah, mungkin penulis bercerita tentang kejujuran dan tentang kerja keras, maka penulis biasanya mengharapkan agar pembaca nanti mengikuti nasihat atau contoh dari tokoh-tokoh yang baik di dalam cerita itu, yang punya sifat jujur dan sifat kerja keras. Kemudian yang kedua, contoh amanat atau pesan moral adalah agar bersikap sopan dalam berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini juga banyak dibuat cerita, sehingga penulis sebenarnya ingin memberi nasihat agar anak-anak menjadi lebih sopan, lebih saling membantu atau menolong terhadap orang tuanya. Nah, kita bisa perhatikan dari cerita berikut ini. Judulnya Semut dengan Merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepi tasik itu. Merpati menggigit sehelai daun, lalu menjatuhkannya dekat semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semut bergerak ke arah daun, lalu memanjat daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam, lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Ia menggigit kaki penjerat burung. Penjerat berasa sakit lalu melepas jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menyelamatkan diri. Nah, dari cerita itu kita bisa menentukan unsur-unsur cerita, unsur yang membangun sebuah cerita tersebut. Nah, unsur yang pertama temanya adalah tolong-menolong.
Ya, awalnya merpati menolong semut, kemudian semut juga menolong merpati. Kemudian latarnya ada 3, latar tempat di kolam, latar waktu adalah siang hari atau hari yang panas, kemudian latar keadaan atau suasananya adalah panik. Kemudian tokoh. Tokoh dalam cerita itu sesuai dengan judulnya adalah semut dan merpati. Ditambah satu lagi adalah pemburu burung. Yang terakhir adalah pesan. Biasanya pesan ini berupa kesimpulan ya, kesimpulan cerita. Pesan moralnya adalah bahwa perbuatan baik dibalas dengan kebaikan juga. Untuk tugas unsur cerita, kalian mengerjakan soal di form di Google Classroom ya. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati.